Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasni. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya mata kuliah Algoritma Kecerdasan Buatan tentang algoritma perseptron untuk mengklasifikasikan huruf dari font yang berbeda. Jadi ini adalah buku yang saya gunakan. Langsung saja saya masuk di tujuan, di mana tujuan dari training adalah mendapatkan nilai akhir dari bobot. Hal yang dilakukan sebelum melakukan training adalah sebagai berikut. Ada 6 poin. Yang pertama, menentukan X sebagai net input. Yang kedua, menentukan Y sebagai net output. Yang ketiga, jumlah nilai X ada 63 dari satu karakter terdiri dari 7 kali 9. Sama dengan 63 titik. Poin keempat, jumlah nilai Y yang terdapat sebagai output Y sama dengan 7. Poin kelima, tetap konsisten terhadap penentuan nilai X. Dan yang terakhir, pada representasi setiap tempat huruf akan menghasilkan nilai 1, sedangkan titik nilainya 0 atau sama dengan minus 1. Jadi, ada 7 huruf yang akan diklasifikasikan, mulai dari A, B, C, D, E, J, dan K. Setiap huruf A memiliki poin yang berbeda. Jadi kita fokus di huruf A. A ini mempunyai titik dan pagar. Keterangannya, titik adalah representasi dari minus 1. Dan pagar adalah representasi dari nilai 1. Memperhatikan pada pola ada titik dan pagar, maka itu dimaksud dengan input, mulai dari input pertama, input kedua, input ketiga, sampai input ke 63. Ini merupakan arsitektur perseptron sederhana. Ada input X sampai dengan input Xn. Kemudian setiap input memiliki W. Rumusnya X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 sampai dengan ditambah dengan Xn dikali Wn, maka hasilnya akan ditambahkan dengan bias. Diaktifasi untuk prediksi satu output. Jadi ini prediksi untuk satu output. Sedangkan ini merupakan arsitektur untuk output lebih dari satu arsitektur yang digunakan untuk 7 huruf. Di sini ada input, mulai dari X1, X2, X3, sampai dengan X63. Kemudian setiap input memiliki W1, W2, W3, sampai dengan W63 dikali 7 untuk prediksi satu output dan bias. Rumusnya yaitu X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah X3 kali W3 sampai dengan X63 dikali W63 dan terakhirnya ditambah dengan bias, maka hasilnya untuk satu output. Misalnya, di sini digunakan output mulai dari A, B, C, D, E, J sampai dengan K. Jadi, algoritma perseptron digunakan untuk menentukan yang pertama, bias sama dengan 7 dari satu output. Kemudian yang kedua, wings, di mana wings ini 63 dikali 7 sama dengan 441. Maka 63 W untuk huruf A, B, C, D, E, J, dan K totalnya sebanyak 441 W. Jadi kita masuk di target.
kita masuk di pengkodingannya. Klasifikasi huruf yang digunakan ada A, B, C, D, E, J. Sampai kita di pola 21, yaitu huruf K. Karena ada 21 pola dan setiap pola memiliki 63 input, mulai dari A, B, C, D, E, J, dan K. Kemudian kita masuk di target. Kalau kita mau melakukan pelatihan target A, maka target yang digunakan seperti ini, yaitu menggunakan nilai A sama dengan 1. Untuk setiap target seperti yang lainnya, maka menggunakan nilai 1, yang lainnya min 1. Kita masuk di algoritma jaringan saraf tiruan, yaitu pada step 0. Step 0, inisialisasi wings dan bias. Seperti ini, wings ada 63, inputnya 7, outputnya diinisialisasikan semua dengan 0. Selanjutnya, bias, mulai dari A, B, C, D, E, J, K, diinisialisasikan juga semuanya dengan 0. Selanjutnya, sedangkan learning rate, A inisialisasi dengan A diinisialisasikan dengan 1. Dikatakan bahwa learning rate itu mempunyai pengaruh besar perubahannya yang terjadi pada W dan bias. Kemudian untuk penggunaan thresholdnya menggunakan 0,5. Masuk di step 1, melakukan perulangan ketika step 1 itu masih terjadi error. Setiap 1 itu false, dan apabila sudah tidak error, maka step 1 itu true. Lanjut ke step kedua, maka di sini kita lakukan training, melakukan pelatihan setiap huruf. Jadi, kita ulangi A, B, C, D, E, J, dan K, dan melakukan perulangan sebanyak 7 kali. Masuk di step ketiga dan step keempat. Step ketiga itu melakukan aktivasi untuk setiap input. Input unik, melakukan perulangan untuk 21 pola. Polanya kita inisialisasikan dengan 1. Total W diinisialisasikan dengan 0. Biasnya diinisialisasikan dengan 0. Kemudian, Y-in itu B ditambah total. Jadi, 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian mencari Y-in. Selanjutnya, melakukan pengkondisian. Thresholdnya 0,5. Apabila kita sudah mendapatkan Y-in, kita melakukan pengkondisian. Misal, ketika Y-in 0 lebih besar dari 0,5 atau threshold, maka Y-in sama dengan 1, dan sebagainya. Untuk step kelima, dari Y yang didapat, kita membandingkan dengan target. Ketika Y tidak sama dengan target, maka lakukan penambahan errornya 1. Kemudian untuk setiap wings, A untuk setiap 63W, huruf A itu dilakukan update, sama dengan W yang baru, sama dengan W yang lama. Learning rate dikalikan target, dikalikan X pola input, dan kita lakukan update untuk sebanyak 63 W, dan kita lakukan juga update bias untuk A. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.